Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Melanjutkan pemantauan kita sebelumnya untuk layang LRT Jakarta, sambungan dari arah pintu air Manggarai kemudian stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai ke arah Pasar Rumput. Di sini tepat di depan akses masuk halte Transjakarta Manggarai sudah ada penyiapan pondasi. Pondasi tersebut nanti akan dipakai untuk penopang tiang dari layang LRT Jakarta yang berasal dari arah Jalan Tambak dan menyeberang di dekat pinggir Kali Ciliwung. Ini dia area pinggir Kali Ciliwung. Terdapat alat berat di sini, beberapa di antaranya yaitu crane, kemudian ada rotary drilling rig ataupun mesin pengebor untuk pembuatan dari pile ataupun tiang-tiang pancang pondasi, serta ada eskavator. Di seberang nampaknya fokus kita sedikit terpecah ya, dikarenakan banyaknya sampah yang masih dibuang ke dalam kali dan diluruhkan. Jadi pada saat air tinggi maka sampah-sampah tersebut dibawa oleh air menuju ke arah hilir. Nah, mungkin perlu sekali untuk dihimbau ya, warga-warga yang ada di sepanjang aliran kali tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti membuang sampah ya, akhirnya menumpuk dan membuat aliran air menjadi bisa saja tersumbat untuk kali yang kecil. Untuk kali yang besar nanti akan menjadi sedimentasi yang bercampur dengan lumpur, dan itu banyak terjadi di sepanjang aliran Kali Ciliwung dari arah hulu sampai ke arah hilir. Dari dalam rangkaian kereta ya, di sini dapat kita lihat bagian pinggir dari Kali Ciliwung yang sedikit dilebarkan untuk keperluan penyiapan pondasi dan pembangunan pilar layang LRT Jakarta yang menyeberang dari arah Tambak ya, di atas layang KRL Manggarai, Cikini dan juga sebaliknya yang ada di depan kita. Layang tersebut cukup tinggi ya, karena berada 11 meter di atas layang kereta KRL ataupun kereta jarak jauh yang menghubungkan Manggarai ke arah Senen. Baik, sedikit kita akan lihat ya di bagian depan akses masuk menuju halte Transjakarta Manggarai di mana kita berada saat ini. Ya, areanya sudah ditutup dengan barrier beton dan juga panel karena ada lubang yang cukup dalam yang dipakai saat ini untuk penyiapan pilar, dan pondasinya sudah mulai kelihatan ya. Terdapat tulang-tulang besi dari pile-pile yang dibangun. Ada 1, 2, 3, 4. Nantinya di bagian atas ya akan menjadi semacam area luas berbentuk kotak, kemudian berdirilah pilar layang LRT Jakarta di sini. Berarti halte Transjakarta berada di dekat pilar layang LRT Jakarta fase 1B. Ada satu ekskavator ya yang berfungsi memindahkan tanah-tanah yang dipakai ataupun digali dari area-area yang sedang dilakukan pekerjaan pembuatan pondasi. Tulang-tulang besi dan material lainnya kita bisa lihat di dalam area pekerjaan. Kenapa harus diamankan dengan penutup ya area pekerjaan? Yang pertama tentu dari aspek keselamatan para pengguna jalan yang ada di sini ataupun para pejalan kaki, para pengguna kendaraan bermotor yang bisa saja di malam hari tidak melihat area tersebut atau di siang hari. Kalau tidak ada penghalang tentu akan cukup berbahaya ya. Yang kedua, ini sesuai dengan standar keamanan lagi, yaitu K3 dari proses pekerjaan yang berlangsung ya. Kemudian yang ketiga adalah tentu lebih lancar pekerjaannya dilakukan di dalam area yang sudah ditutup ya, dan tidak terganggu oleh aktivitas yang berada di sekitarnya ataupun lingkungan. Baik, di depan kita ini adalah terminal bis Manggarai. Nah, kita tidak begitu melihat adanya aktivitas di sini. Apakah ada bis yang datang kemudian menaik turunkan penumpang dan jurusannya juga belum diketahui. Mungkin bagi sahabat kami yang pernah menaiki rangkaian bis di terminal bis Manggarai boleh berbagi informasi. Terdapat 3 eskalator di sana menuju ke arah tempat naik turun ya para penumpang bis yang ada.
Halte Transjakarta Manggarai ini sudah cukup baik kalau kita perhatikan dengan fasilitas-fasilitasnya dan bangunan yang kokoh, bangunan permanen. Nah, ini mungkin dapat ditiru oleh halte-halte lainnya, dapat direvitalisasi terutama di sepanjang Jalan Pemuda sampai ke arah Pramuka. Di depan kita di seberang itu adalah Kali Ciliwung ya. Dan salah satu pilarnya itu berada di pinggir kali. Kemudian dari sana tersambung ke arah tengah ya di sini di dekat halte Transjakarta dan menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai yang ada di depan sana. Ini adalah pemandangan Kali Ciliwung yang ada di sekitar Manggarai. Terdapat satu ekskavator amfibi ya di sini di pinggir kali. Dan untuk area yang dilebarkan itu dipasang seat pile baja ya sebagai penahan tanah dan tanahnya dipadatkan sehingga alat-alat berat para pekerja dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk beraktivitas menyiapkan pondasi. Kita akan berjalan ke arah rangka-rangka struktur stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai yang ada di depan Rumah Sakit Sultan Agung. Pilar-pilarnya sudah berdiri, bahkan bagian pier head-nya yang memanjang ya itu juga sudah disambungkan dengan semacam struktur beton ya. Dan itu akan menopang lantai nantinya, lantai pertama dari lantai yang bisa dimanfaatkan oleh para penumpang untuk menuju ke peron di lantai atas ya. Lantai pertama biasanya itu adalah lantai concourse. Dan di lantai concourse itu terdapat gate yang berfungsi untuk tapping kartu dan juga validasi akses. Sementara rangka-rangka baja penopang struktur beton untuk menjadi rangka-rangka penopang lantai masih terpasang ya karena pekerjaan mungkin baru dimulai. Nah, di bagian tengah ini juga sudah selesai satu pilar, dapat kita lihat tanahnya dikeluarkan dari area tersebut karena pekerjaan lanjutan untuk pembuatan struktur lantai akan diteruskan. Melawan arah. Rekayasa arus lalu lintas di sini disiapkan untuk memudahkan ya kendaraan melewati area-area pekerjaan, kemudian mengurangi kepadatan, dan jalannya dibuat satu arah ke arah timur atau ke arah Jalan Tambak, kemudian putar balik ya bagi yang akan ke arah Saharjo, atau juga bisa lurus menuju ke Jalan Tambak yang bertemu dengan flyover Pramuka dan juga Jalan Proklamasi. Namun di sana juga diarahkan lagi berbelok ke arah kiri, tidak bisa ke kanan langsung. Ini ekskavator sedang melakukan aktivitas. Nah, sementara stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai adalah stasiun paling akhir saat ini ya yang dibangun dikarenakan untuk yang ke arah Duku Atas fase 1C itu masih menunggu keputusan untuk dilanjutkan. Yang jelas wacana dan dananya sudah diketahui dari Pak Gubernur yaitu Pak Pramono Anung bahwasannya dibutuhkan 2 triliun untuk jarak 2 km ya, kurang lebih segitu. Berarti per kilometernya adalah 1 triliun. Kemarin kita sempat membaca komentar dari sahabat-sahabat On-Road Indonesia, para pemerhati transportasi, korupsi ya yang ada di negeri kita itu bahkan sampai 1000 triliun. Jadi 2 triliun itu mungkin angka yang cukup kecil untuk dapat melanjutkan proses-proses pembangunan infrastruktur yang ada. Ini contohnya baru Jakarta ya, dan dana-dana tersebut dapat dipakai untuk kelanjutan infrastruktur lainnya yang menopang percepatan dari akselerasi ekonomi masyarakat.
Baik, kita naik bis Transjakarta ya untuk dapat melihat lebih detail pekerjaan yang berlangsung di dalam area yang ditutup di sepanjang Jalan Sultan Agung menuju ke arah Jalan Galunggung ataupun Pasar Rumput lah ya areanya. Di bagian dalam ini ada penyiapan pondasi ya dengan tulang-tulang besi yang akan dicor. Ini agak lebih lebar kalau kita perhatikan dibandingkan dengan struktur tadi ada pilar-pilar stasiun, yang ini harusnya hanya pilar saja. Dan pilar-pilar ini diperpanjang ke arah Pasar Rumput. Fungsinya mungkin nanti akan bisa dilanjutkan ya setelah dapat dana 2 triliun, kemudian kajian kelayakan dan seterusnya disetujui, maka diteruskan pilar-pilarnya ke duku atas dan tersambung dengan banyak moda transportasi. Hanya saja di sini pilar-pilar yang dibangun ya ke arah Pasar Rumput itu berfungsi sebagai jalur manuver. Jadi keretanya yang datang dari arah Velodrome Pegangsaan 2 ke arah Manggarai akan menuju ke sini terlebih dahulu. Kemudian balik ke stasiun Manggarai lagi, namun di peron yang berbeda. Berarti tadi yang di ujung Jalan Minangkabau di pertigaan dengan pondasi yang cukup lebar itu akan menjadi perpanjangan stasiun ya, dan tambahan manuver trek dari rangkaian kereta yang akan berpindah platform. Jalan Pasar Rumput ini benar-benar sudah menyempit ya secara total. Jadi hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan besar saja, tidak bisa lagi ada kendaraan kecil di kiri kanannya. Ini bisnya juga udah tadi sempat ada kendaraan lain mencoba masuk, akhirnya stuck dan harus mundur ya kendaraan lainnya sehingga bis bisa lewat. Jadi dapat antri terlebih dahulu ya, tidak memotong kendaraan yang ada karena akan berakibat kepadatan atau juga kecelakaan. Ini titik paling ujung dan kita berada di halte Transjakarta Pasar Rumput. Di jembatan penyeberangan orang kita akan melihat lebih dekat ya area pembangunan layang-layang ataupun pilar-pilar dari LRT Jakarta fase 1B yang ujungnya ada di sini saat ini dan akan selesai di tahun 2026 ataupun tahun depan. Ini kurang lebih. Terdapat kontainer-kontainer yang berisi mungkin material di dalamnya. Oke, jalur ke arah Pasar Rumput mulai melebar di area ini. Nah, bagian badan pilar ini ditutup dengan steger-steger ya, dan menggunakan net juga berwarna hijau. Lalu steger tersebut ada tangganya, bisa dipakai oleh para pekerja untuk naik ke bagian paling tinggi dari pilar. Nah, persiapan pengecoran sisi atas tentu dilakukan ya agar proses penyambungan nanti menjadi sempurna antara girder PCI di atas pier head pilar-pilar tersebut. Ini adalah rumah susun Pasar Rumput. Nah, sebelumnya rumah susun tersebut juga diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di pinggir Kali Ciliwung ya, yang direlokasi ya karena ada pekerjaan mungkin penataan kawasan. Nah, hal-hal seperti ini telah dilakukan negara maju untuk membuat ya area-area padat, kemudian area-area pinggir kali, area-area di pinggir rel itu tidak lagi dihuni oleh oknum-oknum yang memanfaatkan lahan-lahan negara sehingga sulit untuk ditata. Lumayan tinggi ini pilar-pilarnya ya. Nah, kalau misalnya dilanjutkan ke arah duku atas, maka tentu pilar tersebut ya akan tersambung menyeberang di atas halte Pasar Rumput yang ada di sini. Apakah akan ada stasiun lagi menjelang duku atas? Belum kita ketahui. Yang jelas jaraknya lumayan jauh ya, 2 km
Paling tidak ada satu lagi lah di depan, misal Pasar Rumput, Halimun ya, seperti itu, untuk para penumpang yang dari arah Sunda Kelapa misalnya, atau dari arah Menteng Pulo, seperti yang ada di dekat area ini. Baik, dari arah sebaliknya kita naik rangkaian Transjakarta lagi. Ini ada WC portable, terdapat mobile crane, kemudian material-material tulang-tulang besi yang kita lihat di dalam area pekerjaan. Pondasinya sudah sangat rapi di bagian bawah untuk pilar-pilar yang sudah berdiri ya. Para pekerja masih membuat besi-besi fabrikasi, mungkin untuk kelanjutan pierhead ya di sisi atas. Dan setelah itu dibawalah beton-beton girder panjang, PCI girder ke sini, serta disambungkan ya setelah diangkat ke atas. Oh, ada roller juga untuk pemadatan bagian-bagian jalan ya di antara pilar-pilar. Mobile crane. Ada batang-batang beton di sana, kita lihat ya. Kalau emas batangan itu lumayan itu. Sudah lebih bersih dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian ini tadi bagian ujung di dekat stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai ya. Struktur pondasinya sangat lebar dengan tiang pancang ataupun pile-pile yang kita lihat masih nongol bagian tulang-tulang besinya ke atas. Nanti akan dibuat pondasi yang lebar dan tulang-tulang besi tersebut mengikat dari pondasi sehingga benar-benar kuat. Baik, ini adalah perjalanan kita dari arah stasiun Manggarai ya, KAI KRL ke arah nantinya halte Transjakarta Manggarai dan terus ke arah stasiun LRT Manggarai ya, fase 1B di depan Rumah Sakit Sultan Agung. Perjalanan ditempuh kurang lebih ya sekitar 5 menit sampai di dekat halte Transjakarta. Itu berjalan santai ya. Kalau misalnya jalan cepat mungkin sekitar 3 menit sudah sampai di stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Terdapat parkir kendaraan roda 4 di akses stasiun Manggarai di sisi barat ya. Kemudian juga parkir kendaraan roda 2 yang lebih baik ya dibandingkan dengan yang sisi timur. Itu benar-benar tidak ada tempat parkir kendaraan roda 4. Kemudian juga secara keamanan kita lihat di sini akses parkir itu harus masuk ke pagar terlebih dahulu, dibuka pagarnya baru bisa masuk. Jadi lebih aman. Untuk kendaraan roda 4 itu parkir di pinggir koridor ini. Jarak dari stasiun KAI KRL Manggarai ke arah halte Transjakarta kurang lebih 300 meter ya kalau dari dalam. Kemudian ini ada akses ke arah terowongan viadak dan juga jembatan kereta. Mungkin bisa ditutup saja ya karena akan lebih aman, apalagi di malam hari ya. Dan ini adalah area pembangunan pilar yang nantinya akan menyeberang layang LRT Jakarta, bahkan lebih tinggi dari jembatan kereta yang ada di sana. Dan kembali kita melihat sampah yang ada di pinggir kali. Ternyata bukan hanya di sekitar Kabupaten Bekasi kita melihat ya, di Gabus Raya
atau juga di Kampung Gabus atau di lokasi lainnya yang sampah-sampahnya ada di dalam kali, Jakarta juga ada. Ini adalah pekerjaan bersama ya untuk menghimbau masyarakat yang ada tidak membuang sampah ke dalam kali. Harusnya di pinggir kali Ciliwung itu ada jalan ya, atau yang namanya jalan inspeksi. Hanya saja kalau kita lihat di sana di bagian pinggir itu ada bangunan-bangunannya. Manggarai sendiri akan menjadi stasiun sentral harusnya di tahun 2025 ini. Hanya saja untuk akses belum memadai, yang kalau kita lihat belum nyaman lah, belum senyaman akses ke arah Gambir ya, belum lebar dan juga masih banyak penyempitan. Lalu yang kedua, stasiun Manggarai yang kita lihat untuk kereta jarak jauh itu belum ada manuver tracknya, belum dilanjutkan lagi. Untuk kereta-kereta jarak jauh putar balik lah ya di platform yang berbeda. Yang ketiga untuk double track, jadi track menuju ke arah timur itu harusnya punya 4 track ataupun 4 jalur kereta. 2 dipakai oleh kereta jarak jauh sampai ke arah Cikarang, 2 dipakai oleh kereta KRL juga sampai ke Cikarang. Jadi KRL dan kereta jarak jauh tidak menggunakan rel yang sama, sehingga pada saat berjalan ya ataupun membawa penumpang itu tidak lagi tunggu-tungguan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Biasanya kereta-kereta KRL itu akan mengalah di stasiun-stasiun tertentu, contohnya di stasiun Cakung ya. Jadi pada saat kereta jarak jauh lewat, maka kereta KRL akan menunggu di stasiun. Setelah kereta jarak jauh lewat, barulah KRL lewat. Dan ini tentu waktu menjadi terbuang. Sedikit kita lihat dari layang LRT Jakarta yang akan menyeberang ke arah Manggarai. Ini ada pilar portal, kemudian di dekat pintu air sedang disiapkan pondasi dan ada rotary drilling rig-nya. Di sini akan menyeberang di atas layang kereta yang sudah ada dari arah Manggarai ke arah Cikini ya. Dan pilar berikutnya berada di pinggir kali, kemudian disambut satu pilar lagi di depan halte Transjakarta sampailah ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai yang ada di sini. Nah, stasiunnya sendiri itu juga berada di pinggir kali. Nampaknya perlu penguatan mungkin untuk area tebing yang ada agar stasiun tetap kokoh. Dan ini adalah lanjutan pilar-pilar yang menuju ke arah Pasar Rumput ya. Belum sampai ke arah Duku Atas di sana yang menyisakan jarak sekitar 1,5 kilo kalau dari area Pasar Rumput. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.